semua, selamat hari Kamis. Selamat datang di Kamistri. Bareng Ika di sini. Yuk kita bahas berbagai fakta dan kejadian-kejadian menarik yang tentunya penuh misteri. Jadi minggu lalu aku sudah membahas Korean Zodiac Killer, mulai dari kronologinya, siapa saja korbannya, bagaimana upaya polisi dalam mengungkap kasus tersebut sampai akhirnya pelaku sesungguhnya tertangkap. Nah, buat kamu yang belum sempat nonton part satunya, aku taruh linknya di description box ya. Nah, yang akan aku bahas kali ini adalah profil dari Lee Chon-jae, dalang dibalik Korean Zodiac Killer ini. Lee Chon-jae lahir di Hwasong, Gyeonggi, Korea Selatan pada tanggal 31 Januari 1963. Oke, mulai sekarang untuk mempermudah aku akan menyebut Lee Chon-jae ini sebagai Lee saja. Jadi Lee ini punya seorang saudara perempuan yang tewas akibat tenggelam. Kabarnya akibat dari meninggalnya saudaranya itu, ia mendapatkan trauma pertamanya. Nah, pada tahun 1983, tepatnya pada bulan Februari, Lee ini bergabung dengan Tentara Republik Korea Selatan. Dan tugasnya lumayan keren nih, yaitu operator tank. Sayangnya pada 23 Januari tahun 1986, ia secara resmi diberhentikan. Pasca diberhentikan, ia kemudian bekerja di sebuah perusahaan suku cadang listrik. Sampai pada 1990, ia memulai pekerjaan barunya di sebuah perusahaan induk konstruksi di Chongpa, Yongsan. Di perusahaan ini, ia bertugas sebagai operator dari kren tanpa SIM. Tahun berikutnya, ia masih menjadi operator kren tapi untuk perusahaan Agrera di Chongwon, Chongchongbuk. Pada tahun 1992, Lee menikah. Pada tahun 1993, ia berhenti dari pekerjaannya. Nah, pada Desember 1993, sangat disayangkan, hubungan pernikahan Lee dengan istrinya ini kandas. Pasca perceraian, ternyata Lee masih menyimpan dendam terhadap mantan istrinya. Lee menyusun strategi jahat untuk melakukan balas dendam. Aksi itu dilancarkannya pada tanggal 13 Januari 1994. Ia mengundang adik iparnya yang berusia 19 tahun untuk datang ke rumahnya. Lee kemudian membius adik iparnya, lalu memperkosa dan membunuhnya. Untuk mengurangi kecurigaan dan juga menutupi perbuatan jahatnya, Lee menyembunyikan jasad dari adik iparnya dan kemudian pergi ke rumah ayah mertuanya untuk membantu mencari adik iparnya. Keduanya lantas membuat laporan ke kantor polisi dengan dugaan sementara bahwa sang adik ipar telah diculik. 2 hari kemudian, jasad adik ipar Lee ditemukan di sebuah garasi toko perangkat keras di mana tubuhnya dilapisi dengan terpal berwarna biru dan sudah tertutup dengan salju. Di kepalanya terdapat kantong plastik dan juga celana jeans, tangannya diikat dengan celana dalamnya sendiri, dan sisanya ditutupi dengan berbagai macam barang, mulai dari stocking sampai dengan tali tas. Setelah itu, polisi melakukan berbagai pemeriksaan dan juga penyelidikan. Salah satu yang diselidiki adalah rumah dari Lee yang berada di Cheongju. Benar saja, polisi menemukan jejak bekas darah di rumah Lee. Pada 18 Januari 1994, polisi resmi menangkap Lee dengan berbagai macam bukti yang memberatkan. Pada bulan Mei 1994, Lee dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1995, Mahkamah Agung meninjau kembali kasus tersebut dan mengurangi hukuman menjadi hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati lagi, dengan adanya kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Nah, semenjak hari itu, pembunuhan berantai yang terjadi di Hwasong pun berhenti. Pada tanggal 26 September 1986, Lee sebenarnya sudah pernah tertangkap saat ia mendobrak rumah seseorang dengan menggunakan sarung tangan dan bermodalkan sebuah senjata. Peristiwa ini terjadi di Gwangju, Suwon. Ia kepergok sang pemilik rumah dan akhirnya ditangkap. Pada Februari 1990, ia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan pasal perampokan dan juga kekerasan. Dalam persidangan, Lee mengajukan banding. Ia mengklaim bahwa sebelumnya telah diserang oleh seorang pemuda sehingga ia masuk ke dalam rumah korban untuk berlindung.
Pasti banyak di antara kamu yang bertanya-tanya, kok bisa sih orang yang sudah berulang kali tertangkap oleh polisi, tapi kejahatannya tidak terungkap semua? Hey, kejahatan itu tuh dilakukan pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Jadi pada saat itu teknologi tentunya belum secanggih sekarang ya guys. Loh, tapi kan polisi bisa menekan pelaku saat interogasi. Itu psikopat, bukan penjahat biasa. Jadi tentu saja kepribadian yang dimiliki oleh Lee Chon Jae ini tuh bener-bener. Tapi tetap saja namanya kejahatan gak ada yang sempurna. Seperti yang aku udah jelasin di part 1 kemarin, akhirnya polisi bisa mengidentifikasi pelaku dengan mengumpulkan DNA dari kasus-kasus kejahatan lama. Dan ada fakta yang menarik ketika Lee membuat pengakuan di depan publik. Publik meragukan fakta, apakah benar-benar Lee yang melakukan pembunuhan ataukah ini hanya rekayasa belaka? Ya, rekayasa efek dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Ya, Lee pun awalnya menolak mengakui dirinya sebagai pelaku atau dalang di balik serangkaian pembunuhan di Hwasong. Tapi DNA-nya 100% cocok dengan korban ke-5, ke-7, dan ke-9 membuat ia tidak bisa berkutik. Kepolisian juga menggunakan metode yang cukup unik, yaitu dengan hipnotis. Polisi juga mendatangkan satu-satunya saksi yang masih hidup pada saat pelaku melancarkan aksinya. Ya, seorang sopir bus dan juga kondekturnya. Ya, tentunya hal ini melegakan bagi publik Korea Selatan bagaimana kasus yang sudah berpuluh-puluh tahun berlarut-larut dan tidak terselesaikan mampu juga terpecahkan. Sekalipun ia tidak dihukum atas perbuatannya di masa lalu, aku rasa hukuman yang sedang dijalaninya saat ini cukup. Apalagi kan yang lebih buruk dari penjara seumur hidup. Dan ya, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan juga subscribe aku. Buat kamu yang mau kenal lebih dekat sama aku, yuk follow Instagram aku. Kita ketemu Kamis depan.